Ассаламу алейкум варахматтуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Я преподаю русский язык по методологии, которую создан Бапасунарию Суэнхаджи. Его методология преподается на курсах русского языка в Центре ориентации Россия-Индонезия. Коротко, ПОРИН. Hari ini kita akan membahas kata sifat bentuk pendek. Kata sifat bentuk pendek. Bentuk pendek harus. Untuk bahasa Inggris ya, harus itu must atau have to. Itu kata kerja. Untuk bahasa Indonesia kayaknya juga kata kerja. Tapi untuk bahasa Rusia harus itu kata sifat bentuknya pendek. Karena itu kita sudah tahu kalau kata sifat ya, kata sifat selalu berubah sesuai dengan jenis kelamin, nomina, jenis kelamin subjeknya. Jadi, kalau harus, saya Violeta harus lain. Kalau Anton, laki-laki harus, itu harus lain. Dan terus netral, kalau binatang harus, ya binatang harus tinggal di kebun binatang. Netral itu ano, ya harusnya juga lain. Dan untuk jamak, mereka harus, mereka itu jamak, harus, kata harus juga berubah. Kenapa? Karena kata sifat selalu berubah sesuai dengan jenis kelamin nomina atau subjek atau kata benda. Jadi, kalau laki-laki harus должен. Kalau perempuan harus должна. Kalau netral harus должно. Kalau banyak jamak mereka должны. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 bentuk. Kenapa? Karena jenis kelamin ada perempuan, laki-laki netral dan jamak kalau ada banyak orang atau banyak binatang atau banyak benda. Benda bernyawa atau benda tidak bernyawa, tidak apa-apa. Itu juga ya, kata sifat selalu berubah sesuai dengan jenis kelamin subjeknya. Terus di sini ya, secara sesuai dengan morfologi, kata sifat bentuk pendek ini terdiri dari apa? Di sini ada akar kata ya, akar kata долж, ada akar kata долж. Terus di sini sufiks yen, dan akhirannya kosong, akhirannya tidak ada untuk laki-laki ya, должен. Tapi untuk perempuan, akar kata долж, sufiksnya n dan akhirannya a. Di sini долж lagi akar kata, n sufiks o akhiran. Долж akar kata, n sufiks i huruf i akhiran. Kenapa di sini yen sufiksnya bukan n seperti yang lain? Kenapa di sini yen? Hanya untuk memudahkan pengucapan. Kenapa? Karena kalau tidak ada huruf y di sini, jadi должен langsung j-n. Jadi dua huruf konsonan berturut-turut tidak enak bunyinya. Karena itu di sini tambah huruf y termasuk ke sufiksnya, termasuk sufiks должен. Sekarang kita melihat contoh ya, 1, 2, 3. Terus saya harus bekerja. Kalau saya adalah laki-laki, ya, contohnya laki-laki. Я должен работать. Di sini bekerja ya. Я должен работать. Di sini juga saya harus kasih tahu setelah kata sifat bentuk pendek harus должен, должна, должно, должны, kita bisa menggunakan kata kerja perfective form dan imperfective form juga. Dua-duanya boleh. Я должен работать. Terus kata kerja di sini bisa kata kerja biasa, bisa kata kerja refleksif. Ya, juga. Я должен работать. Kalau saya perempuan, ya, saya harus bekerja, saya bilang. Я должна, ya, saya menggunakan должна. Я должна. Di sini contohnya belajar ya, saya harus belajar. Я должна учиться. Juga boleh saya harus bekerja kalau perempuan. Я должна работать. Dan
Kata harus, ya kata harus itu seperti bahasa Inggris must atau have to. Ya, bahasa Rusia должен, должна, должно, должны. Tetapi juga ada kata wajib. Saya wajib bekerja ya kalau ada kewajiban, atau saya wajib tolong orang tua saya, itu kewajiban. Di sana ada kata yang lain, обязан. Juga itu juga kata sifat bentuk pendek. Untuk laki-laki обязан, untuk perempuan обязана, untuk netral обязано diakhiri o, untuk jamak обязаны. Tapi hari ini kita belajar cuma harus ya, must dan have to. Tidak begitu ya, tidak begitu keras itu. Harus aja. Kalau lebih keras itu wajib ya, saya wajib. Ya обязан atau ya обязана. Saya lanjut ya di sini. Saya harus, saya sudah ya. Sekarang kamu, kalau kamu adalah laki-laki, ты, ya kita menggunakan ты. Kamu harus bekerja. Ты должен работать. Kalau kamu adalah perempuan, ты должна работать. Ты должна работать. Terus, dia laki-laki harus belajar bahasa Rusia. Он должен изучать русский язык. Он должен изучать русский язык. Dia perempuan harus memasak. Ya, harus memasak. Tidak wajib, tapi harus ya. Она должна готовить. Она должна готовить. Terus, dia netral, binatang. Harus berada atau tinggal di kebun binatang. Tinggal atau berada itu жить. Ya, bahasa Rusia itu жить, tinggal, to live, bahasa Inggris. Оно должно, ya di sini о, должно жить в зоопарке. Оно должно жить в зоопарке. В зоопарке penekanan di sini, жить. Terus lagi saya menjelaskan tentang kenapa o di sini dibaca o tapi di sini dibaca a. Itu tergantung penekanan ya. Di sini tetap penekanan pada huruf O dibaca A. Di sini penekanan pada huruf A karena itu O dibaca A. Ya, di sini должен, di sini должна, должен, должна. Coba ya, ada bedanya. Должен, должна. Saya lanjut. Kita harus mengunjungi nenek ya. Kita harus ya, harus mengunjungi nenek. Мы должны навестить бабушку. Мы должны навестить бабушку. Anda harus dirawat. Jadi Anda harus dirawat itu maksudnya Anda harus ke dokter dan mendapat perobatan ya. Itu karena Anda sakit ya. Вы должны лечиться. Вы должны лечиться. Terus itu mereka harus lulus ujian. Harus lulus ujian-ujian. Ujian kata экзамен. Kalau satu ujian, экзамен. Kalau banyak ujian itu экзамены. Экзамены. Экзамен kata Inggris ya, kata Inggris datang ke bahasa Rusia. Jadi exam ya, exam menjadi экзамен, exams menjadi экзамены. Mereka harus lulus ujian-ujian banyak ya. Они должны сдать экзамены. Lulus ujian atau pass exams. Сдать экзамены. Они должны сдать экзамены. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya laki-laki должен, perempuan должна, netral должно, itu penekanannya ya, должен, должна, должно, dan jamaknya должны. Jamaknya должны, penekanan di sini, должны. Itu kalimat positif ya. Kalau kita mau menyusun kalimat negatif, kita cuma tambah kata tidak. Tidak
tempatnya kata tidak, не, bahasa Rusia не, tapi pengucapannya ni, ya, pengucapannya ni. Tempatnya di mana? Sesudah subjek dan sebelum kata sifat bentuk pendek ini, harus. Sama seperti bahasa Indonesia. Saya tidak harus bla bla bla. Dia tidak harus. Jadi, saya tidak harus bekerja. Я не должен работать. Ты не должен работать. Я не должна работать. Ты не должна работать. Он не должен работать. Dan ni sambungkan dengan должна. Он не должен. Bukan yang interrupt, ya. Он не должен. Tidak. Sambung. Он не должен langsung. Он не должен изучать русский язык. Она не должна готовить. Оно не должно жить в зоопарке. Мы не должны навестить бабушку. Вы не должны лечиться. Они не должны сдать экзамены. Так, apalagi? Sudah, silahkan catat bahan pelajaran ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jika Anda suka dan tertarik dengan pelajaran di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa menulis komen di bawahnya, di bawah video ini. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. До свидания.